Supporter Malaysia Jumawa melihat komposisi skuad timnas Malaysia yang dipenuhi bintang keturunan Grade A. Naturalisasi gacor Harimau Malaya ini langsung terlihat saat membantai Vietnam 4 gol tanpa balas. Namun, sukacita fans negeri jiran mulai surut karena proyek licik Johor Darul Takzim. Klub milik Tuanku Idris ini langsung mengambil banyak bintang keturunan Grade A. Alhasil, naturalisasi FAM dituduh cuma menjadi akal-akalan dari kepentingan GDT. Bagaimanakah kekacauan Malaysia yang kena tipu bintang keturunan yang katanya level Grade A? Mari kita bahas selengkapnya. Timnas Malaysia sempat kepayahan membenahi prestasi yang terus tertinggal dari Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi Harimau Malaya nyaris tak terdengar di kancah Asia. FAM yang kebingungan akhirnya mencuri ide PSSI dengan menaturalisasi darah keturunan. Federasi negeri jiran langsung memboyong 10 pemain asal Spanyol dan Amerika Latin. Sontak hal ini langsung bikin media dan netizen Malaysia bangga habis-habisan. Pasalnya, FAM sebelumnya cuma bisa menaturalisasi pemain Liga Malaysia. Namun sekarang Harimau Malaya punya banyak pemain diaspora di level Eropa. Sebut saja Facundo Garcas yang memperkuat klub Liga Spanyol, Deportivo Alaves. Taji Harimau Malaya diperkirakan akan makin tajam setelah muncul kabar bergabungnya 10 pemain warisan fase kedua dengan label Grade A. Tulis media Malaysia, Harian Metro. Kesombongan negeri jiran kian menjadi-jadi usai membantai Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Skuad Harimau Malaya berpesta pora dengan mendulang 4 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut langsung bikin publik Vietnam ketar-ketir. Dan sepertinya mereka akan tertinggal dari Indonesia dan Malaysia. Apalagi dengan proyek naturalisasi yang terus digenjot kedua rivalnya. Sudah saatnya tim Vietnam melakukan evaluasi menyeluruh dari strategi, kekuatan fisik hingga mental bertanding. Tulis media Vietnam Bonda. Sementara itu, CEO Timnas Malaysia justru semakin cerewet, membanggakan anak asuhnya. Saya selalu bilang Timnas Malaysia itu bagai raksasa yang tertidur. Sekarang saatnya kami bangun. Kami serius meningkatkan standar sepak bola negeri ini, kata Rob Friend. Benar saja, Frame kembali menaturalisasi darah keturunan asal Spanyol, yaitu Nacho Mendes. Media Malaysia langsung memamerkan pemain yang sempat membela Sporting Gijon tersebut. Ledakan performa yang diraih Malaysia langsung bikin para supporternya sombong bukan kepalang. Mereka mulai berani menyindir timnas Indonesia sebagai tim yang lebih lemah. Komentar ini bahkan keluar dari mulut salah satu legenda Malaysia, yaitu Abidin Hasan. Dirinya yakin kalau negeri jiran sebentar lagi bisa menyalip timnas Indonesia di peringkat FIFA. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan membanggakan bagi sepak bola Malaysia. Kita sudah terlalu lama tertinggal di kancah internasional. Namun dengan kepemimpinan dan arahan tim saat ini, kita patut berbangga, ucap legenda Malaysia tersebut. Media lokal negeri jiran juga semakin berani meremehkan level timnas Indonesia. Perbedaan peringkat antara Malaysia dan juga Indonesia semakin mengecil. Harimau Malaya dalam momentum yang lebih baik setelah mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Sikap sombong ini bahkan juga dilakukan Peter Klamoski selaku pelatih timnas Malaysia. Dirinya dengan tegas menolak ajakan PSSI untuk beruji coba melawan skuad Garuda. Klamoski lebih memilih tampil di CAF Nations Cup pada Agustus mendatang. Negeri jiran disebut mengikuti pagelaran ini karena ingin mencoba kemampuan skuadnya. Pasalnya, Piala CAF di tahun ini diikuti oleh negara kuat seperti Iran dan juga Uzbekistan. Alhasil, publik negeri Melayu merasa sombong dengan langsung menyindir timnas Indonesia. Malaysia diundang CAF Nations Cup, tapi orang-orang dari negeri seberang yang berisik dengan menyebut ini bukan agenda FIFA. Tulis OneFootball Malaysia di X. Netizen Malaysia semakin koar-koar setelah timnas Indonesia dikalahkan oleh Jepang.
mana boleh bermain di kava. Harus dapat izin dari tim yang lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dulu. Tak apa-apa, dibantai Jepang 0-6, yang penting putaran keempat, tulis salah satu netizen Malaysia. Sikap jumawa fans Malaysia membanggakan bintang keturunan tiba-tiba lenyap. Pasalnya, sejumlah penggawa berdarah Spanyol dan Amerika Latin justru memilih cabut dari Eropa. Usut punya usut, mereka ternyata langsung bergabung dengan Johor Darul Takzim. Bahkan Nacho Mendes yang baru dinaturalisasi juga ikut-ikutan pindah ke liga lokal. Parahnya, Mendes direkrut dengan cara gratis setelah kontraknya tak diperpanjang Sporting Gijon. Mendengar hal ini, netizen Malaysia seketika panik karena level timnas Malaysia akan kembali turun. Selain Mendes, JDT sudah berhasil memboyong dua bintang harimau Malaya lainnya, yaitu Hector Hivel dan Jones Irazabal. Sudah jauh-jauh hari membela klub milik Tunku Ismail Idris itu. Ironisnya, mereka sama-sama datang dengan status buangan dari klub lamanya. Hivel dicampakkan oleh Portimonense. Sementara Iral tak diperpanjang klub Azerbaijan Zabah FK. Kebanggaan fans negeri jiran semakin runtuh setelah João Figueiredo juga gabung ke JDT. Padahal sang pemain punya karir cemerlang di Liga Super Turki bersama Istanbul Başakşehir. Anehnya, eksodus besar-besaran bintang keturunan ke JDT malah didukung Datuk Pakan Ramli. JDT bisa menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk terus bersaing di sistem sepak bola kita sendiri. Hal ini juga memudahkan penyesuaian pemain harimau Malaya yang berada di JDT. Alhasil, fenomena ini semakin membuktikan naturalisasi FAM dimanfaatkan oleh JDT. Ditambah, Federasi Negeri Jiran juga berada di bawah naungan Tengku Ismail Idris. Putra Sultan Johor ini memegang tanggung jawab penuh untuk menaturalisasi pemain keturunan. Namun, peran besar ini malah digunakan Tengku Ismail Idris untuk memperkuat JDT. Perasaan fans Malaysia semakin hancur setelah FIFA mengumumkan update ranking terbaru. Harimau Malaya harus menerima pil pahit karena masih tertinggal dari skuad Garuda. Kemenangan 4-0 melawan Vietnam masih gagal membawa Malaysia menyalip peringkat Indonesia. Saat ini, negeri jiran berada di posisi 125 FIFA, hasil dari tambahan 14 poin. Bahkan, negeri jiran baru saja kembali merasakan posisi ini setelah terseok-seok selama 19 tahun. Sebelumnya, negeri jiran lebih sering bertengger di posisi 150-an dalam 5 tahun terakhir. Hal ini justru berbanding terbalik dengan performa timnas Indonesia yang tetap meroket. Skuad Garuda berposisi 118 FIFA meski kalah melawan Jepang. Bahkan, skuad Garuda berpeluang menyalip Vietnam di peringkat 113. Meski begitu, negeri jiran seakan tutup mata melihat prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia. Mereka tetap jumawa dengan menyebut hanya ada sedikit selisih dengan timnas Indonesia. Bahkan fans Harimau Malaya tetap optimis bisa melewati ranking FIFA milik skuad Garuda.